Sostek bersama jajarannya untuk menuju ke ruang. Manajemen Bank NTT meminta dukungan BP Jam Sostek untuk mempertimbangkan kelonggaran diskon rate Bank NTT dalam melakukan ekspansi kredit pada sektor produktif. Permintaan ini disampaikan langsung Direktur Utama Bank NTT Hari Alex Ribukaho saat menerima kunjungan Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo di lantai 2 ruang rapat Direktur di Kantor Pusat Bank NTT Jumat 16 April 2020. Hari menjelaskan bencana badai Seroja sangat berdampak pada kondisi Bank NTT. Sebanyak 536 debitur terdampak dan mengalami kerugian hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, akibat dilakukan refocusing dampak pandemi COVID-19, mengurangi target debitur BP Jam Sostek 10 hingga 15.000 dari target semula 30.000 debitur. Dan mencapai pertumbuhan yang positif walaupun di tengah-tengah pandemi COVID dan juga terakhir ini hantaman badai siklon tropis Seroja dan juga banjir bandang, tanah longsor serta banjir rob ini sedikit mempengaruhi beberapa portofolio kredit kami, terutama di UMKM dan mikro serta beberapa sektor produktif yang menjadi penyangga sebenarnya ketika pandemi COVID melanda semua bagian. NTT bisa terus roda ekonomi berputar, antara lain ditanggung oleh kekuatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Namun badai ini kami sudah melakukan mapping, itu yang terdampak bisa mencapai 536 debitur, yang portofolio bisa mencapai 40 miliar. Dalam diskusi bersama dengan beberapa himpara, ini juga akan bertemu OJK untuk bagaimana penanganannya. Kalau bisa ada relaksasi, karena memang terdampak sekali Pak. Ini benar-benar badai ini sangat luar biasa. Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dukungan atas musibah yang melanda NTT. Anggoro pun memastikan seluruh debitur maupun nasabah Bank NTT menjadi kepesertaan BP Jam Sostek. BP Jam Sostek saat ini mengelola dana para pekerja sebesar 494 triliun rupiah. Sehingga ia pun berupaya agar BP Jam Sostek dapat berkontribusi bagi perbankan di NTT. Pada kesempatan itu, Anggoro juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi BP Jam Sostek. Selama masa pandemi COVID-19, terjadi penurunan kepesertaan akibat terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dari 34 juta peserta menjadi 27 juta peserta aktif. Kami saat ini Jam Sostek mengelola dana kerja sebesar 494 triliun. Dari 494 triliun ini memang tadi seperti Pak Dirut sampaikan, kami juga berusaha untuk bisa berkontribusi untuk ke perbankan di daerah, karena 65% dari dana tersebut terletakkan di obligasi suatu negara, sekitar 20% ada di Bank BUMN dan juga di BPD, serta 23% di saham dan reksadana saham. Ini yang menjadi komposisi kami, karena memang tanggung jawab kami harus memberikan yield di atas bunga deposito bank pemerintah, sehingga kita harus ada portfolio mixnya. Di sisi lain, dengan kondisi pandemi kemarin, indeks harga itu anjlok, maka investasi kami juga sebagian ada yang kurang baik. Ini yang memang harus kita jaga. Namun nanti tadi harapan Pak Dirut tentu akan menjadi catatan dari saya Pak. Nanti kami akan mencari direktur investasi terkait dengan support dan pembentukan. Kami terus juga akan menjaga balance dari yieldnya yang kami janjikan pada pekerja dengan tetap menempatkan dana-dana tempat yang aman, karena memang sudah salah satu komitmen dari kami bahwa penempatan itu juga melibatkan ke BPD karena untuk perekonomian daerah, karena dari 3 misi kami, yang pertama memang untuk kesejahteraan pekerja, yang kedua untuk produktivitas, dan ketiga untuk perkembangan ekonomi. Ini yang menurut kami akan kami terjaga Pak. Kita akan coba lihat seberapa mampu kita melakukan hal itu supaya portfolio mixnya terjaga, tetap terjaga. Saat ini memang kami juga menjajakan investasi langsung dengan SWF yang beri Bapak Presiden
ya sovereign wealth fund, karena dari situ kita bisa masuk ke kontribusi yang lebih nyata infrastruktur. Karena selama ini SWF itu dibentuk. Kunjungan Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo beserta rombongan di Bank NTT dengan penyambutan secara adat gapuk mengerai yang meriah. Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu BPU Nasabah Mikro Merdeka Bank NTT di pelataran kantor pusat Bank NTT. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.